hidup. Kita hidup untuk Tuhan. Dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Memulihkan hidupku, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasamu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan. Shalom, damai di hati. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati dalam Tuhan, ibadah pemakaman Bapak Penatua Insinyur Kris Hombokau, Master Teknik akan kita mulaikan. Keluarga besar Hombokau Pangimanan yang berduka cita, dan Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati Tuhan. Ketika Allah menyatakan kedaulatannya atas kehidupan Bapak Penatua Kris Hombokau lewat peristiwa kematian yang tentu saja mendatangkan duka cita bagi istri, anak dan sanak keluarga, bahkan juga bagi kita teman, sahabat, kerabat dan kenalan dari Bapak Penatua Kris. Firman Tuhan berkata, berharga di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihinya. Saat ini mari kita ikuti rangkaian acara ibadah pemakaman yang akan kita laksanakan di rumah duka ini. Yang pertama,
Ucapan selamat datang akan dibawakan oleh Badan Pekerja Majelis Jemaat, dalam hal ini Bapak Penatua Tony Batas sebagai Wakil Badan Pekerja Majelis Jemaat. Yang kedua, puji-pujian. Yang ketiga, pembacaan riwayat hidup yang akan dibawakan oleh anak terkasih Saudara Stemon Hombokau, Sarjana Terapan Teknik. Yang keempat, pemberian tanda kasih. Ia akan dipandu oleh yang terkasih Ibu Penatua Violeta Takasumian. Yang kelima, sambutan-sambutan duka. Yang keenam, ibadah yang akan dilayani oleh yang terkasih Ibu Pendeta Stin Rondonu MTH sebagai Koordinator Bidang Pekerja Gemim dan Pelsus. Yang ketujuh, penutupan peti jenazah. Yang kedelapan, ucapan terima kasih. Itulah rangkaian ibadah yang hendak kita ikuti di saat ini. Dan mari kita masuk untuk susunan acara yang pertama, ucapan selamat datang yang akan dibawakan oleh Bapak Penatua Tony Batas sebagai Wakil Badan Pekerja Majelis Jemaat. Kepada Bapak disilakan. Salam sejahtera bagi kita semua, shalom, damai di hati. Hari ini kita boleh menyaksikan kemahakuasaan Allah yang terjadi di tengah-tengah kehidupan keluarga Hombokau Pangemanan, di mana beberapa hari yang lalu, tepatnya pada hari Kamis jam 4:15, Bapak Penatua Hombokau mengalami musibah kecelakaan. Pada saat Bapak Penatua Kris akan bertugas membaca Alkitab pada ibadah kelompok pelayanan lansia, Bapak Penatua berjalan menuju rumah Tuhan, tetapi Tuhan berkata lain. Bapak Penatua mengalami kecelakaan. Untuk itu, lewat kesempatan pada siang hari ini, kita akan mengantar rekan sepelayanan kita, Bapak Penatua Kris Hombokau, dalam ibadah pemakaman pada saat ini. Untuk itu, mengatasnamakan keluarga Badan Pekerja Majelis Jemaat Gemim Yudea Pal II menyampaikan selamat datang bagi kita semua. Selamat mengikuti ibadah penuh dengan hikmat pada saat ini, sebagai tanda penghormatan kita yang terakhir bagi rekan pelayanan kita, Bapak Penatua Kris Hombokau. Terima kasih. Di tengah ombak dan arus pencobaan, hampir terhilang tujuan arah hidupku. Bagaikan kapal yang selalu diombang-ambingkan, mengharap kasih-Nya seolah-olah tiada mampu. Yesus perhatikan kehidupan setiap orang yang sudah rusak, dibetulkan dengan penuh kasih sayang. Yesus perhatikan setiap tetesan air mata. Dia mengenal hatiku
yang penuh penyesalan dosa. Bila tugasku telah selesai, selamatku tiba di lantai bermain, dan dari Tuhanku tak tercerai. Itu bagiku bahagia bakal ku selamatnya. Bahagia, 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 bila ku pandang Tuhanku kelak, aku bahagia, bahagia tenang. Serahkanlah hidupku padanya, serahkanlah seluruh persoalanmu, sebab di dalam namanya ada jaminan kekal di dalam segala perkara. Berseru pada Yesus, berserah pada Yesus, percayalah Dia sanggup menolongmu. Berseru pada Yesus, berserah pada Yesus, Dia akan memberi kedamaian abadi. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti, mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini. Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada sesuatu kan terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Nah, Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua itu kebaikan-Mu. Bila nanti telah tiba waktu-Mu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Merangkai air mataku jadi permata, Kau ubahkan hitammu menjadi surga, bermanfaat kesukaran. Kau ubah jadi bintang-bintang, Kau rangkai air mata jadi permata. Yesus, oh Yesus.
acara yang ketiga, pembacaan riwayat hidup yang akan dibawakan oleh anak terkasih Saudara Stemen Hombokau, Sarjana Terapan Teknik. Terima kasih atas kesempatan. Riwayat hidup. Nama Insinyur Kris Hombokau, ST, MT, IPM. Tempat tanggal lahir Tondano 25 Desember 1962. Tanggal meninggal Manado 4 Desember 2025. Tutup usia 62 tahun 11 bulan 21 hari. Alamat Perumahan Wale Manguni, Kelurahan Perumahan Wale Manguni, Bosowa, Heragi. Orang tua, nama ayah almarhum Josias Metusala Hombokau. Nama ibu almarhum Marta Senewe. Dikaruniai 6 orang anak. Anak pertama Yohanes Adrian Hombokau, menikah dengan almarhum Ica Sarumpait, dikaruniai 3 anak putra. Anak kedua Maria Hombokau. Anak ketiga Albert Hombokau, menikah dengan Jola Adam, dikaruniai 3 anak putra. Anak keempat Raf Joseph Hombokau, menikah dengan Jos Valentina Kewas, dikaruniai 3 anak putri. Anak kelima almarhum Kris Hombokau, menikah dengan Noviana Penimana, dikaruniai 1 anak putra Steman Hombokau. Anak keenam Marina Hombokau, menikah dengan Stefanus Sukarjo, dikaruniai 1 anak putri. Riwayat pendidikan: SD Negeri 6 Tondano pada tahun 1974, SMP Negeri 1 Tondano pada tahun 1977, SMA Negeri 170 Tondano pada tahun 1981, S1 Teknik Sipil Universitas Samratulangi Manado pada tahun 1991, S2 Teknik Sipil Rekayasa Struktur Universitas Samratulangi Manado pada tahun 2004, dan profesi PSPPI Universitas Hasanuddin tahun 2025. Riwayat pengalaman pekerjaan: dosen Teknik Sipil Politeknik Negeri Manado dari tahun 1991 sampai sekarang. Sebagai asesor kompetensi tenaga kerja konstruksi di Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi atau LPJK, sebagai profesional bersertifikat yang bertugas menilai kompetensi tenaga kerja konstruksi SKA dan SKT dari tahun 2011 hingga sekarang. Sebagai tim penilai teknis proses perizinan bangunan gedung seperti persetujuan bangunan gedung di Kabupaten Minahasa Utara dan di Kota Bitung dari tahun 2023 hingga 2024. Sebagai pelatih olahraga bridge di berbagai kabupaten dan kota di Provinsi Sulawesi Utara dari tahun 1991 hingga sekarang. Riwayat organisasi profesi: beliau pernah menjabat Ketua Persatuan Insinyur Indonesia Kabupaten Minahasa Utara dari tahun 2024 hingga sekarang. Pernah menjabat juga sebagai Wakil Ketua 4 Dewan Pengurus Daerah
Himpunan Pengembangan Jalan Indonesia HPJI Provinsi Sulawesi Utara periode 2025 hingga 2029. Pernah menjabat juga pengurus bidang humas Masyarakat Transportasi Indonesia atau MTI wilayah Sulawesi Utara September 2008 hingga sekarang. Ketua Dewan Pengurus Wilayah Perhimpunan Ahli Teknik Indonesia dari Februari 2008 hingga sekarang. Wakil Ketua Dewan Pengurus Daerah Ikatan Ahli Konstruksi Indonesia atau IAKI dari November 2014 hingga sekarang. Riwayat pelayanan di Gemim. Diaken atau pelayan khusus di Gemim Abraham Sario Sentra dari tahun 2000 hingga 2004. Penatua atau pelayan khusus di Gemim Yudea Paldua Kota Manado sebagai Ketua Priam Kaum Bapa dari tahun 2014 hingga 2017. Penatua atau pelayan khusus di Gemim Yudea Paldua Kota Manado sebagai pemimpin kolom atau penatua kolom dari tahun 2018 hingga sekarang. Penghargaan dalam 10 tahun terakhir dari pemerintah, asosiasi atau institut. Pertama, penataran pelaksanaan pedoman penghayatan pengalaman Pancasila atau P4, Badan Pembinaan Pendidikan Pelaksanaan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila BP 7 Sulawesi Utara tahun 1988. Official Bridge Teacher Indonesian Contract Bridge Association tahun 1993. Pelatih Bridge Kontingen PON ke-15 Sulawesi Utara tahun 2003. Sebagai pemimpin pertandingan cabang olahraga bridge PON Provinsi Sulawesi Utara tahun 2001. Satya Lencana Karya Satya 10 tahun 2007 Presiden Republik Indonesia. Satya Karya Satya Lencana Karya Satya ke-20 tahun 2017 oleh Presiden Republik Indonesia. Peserta Persatuan Insinyur Indonesia dari tahun 2009. Sebagai penatua Sertifikat Pendidik Profesional Kementerian Riset dan Teknologi Pendidikan Tinggi dari tahun 2017. Pengabdian kepada masyarakat dalam 5 tahun terakhir. Pertama, pengadaan perlengkapan belajar untuk menunjang proses pembelajaran di SD Kristen Victory Manado tahun 2021. Pengabdian kepada masyarakat Bina Desa Politeknik Negeri Manado pada tahun 2021. Pelatihan pemasangan paving block di Desa Libas tahun 2021. Pembangunan gapura dan pelatihan pembuatan campuran beton dari tahun 2021. Pembangunan talut SD Kristen Victory Kelurahan Tingkuluk Kota Manado tahun 2022. Bantuan sosial korban bencana alam banjir Kelurahan Maesa Kota Manado tahun 2022. Pengabdian penerapan iptek pada masyarakat, perbaikan ruang bermain anak TK Gemim Efrata tahun 2023. Komisi Pelayanan Pria Kaum Bapa Gereja Masih Injili di Minahasa periode 2022-2027, konsultan lomba
Inspektur Pertandingan dan Juri tahun 2023. Pengabdian penerapan iptek pada masyarakat, pemasangan instalasi air bersih berbasis gravitasi tahun 2023. Riwayat kegiatan lainnya. Yang pertama, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan LPMK Kelurahan Pal 2 Kecamatan Tikala. Posisi dalam organisasi sebagai anggota bidang pemuda olahraga dan seni budaya dari tahun 2011 hingga 2014. Program peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja atau PKPTK Dinas Tenaga Kerja Kota Manado. Posisi dalam organisasi sebagai narasumber tahun 2008. Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi atau LPJK Daerah Provinsi Sulawesi Utara. Posisi dalam organisasi sebagai Sekretaris 1 dari tahun 2009 hingga 2013. Badan Koordinasi Sertifikasi Profesi BKSP Sulawesi Utara. Posisi dalam organisasi sebagai Sekretaris 2 tahun 2007. Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi atau LPJK. Posisi dalam organisasi sebagai Ahli Teknik Bangunan Gedung Media tahun 2017. Penutup Matius 25 ayat 21. Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Bapak melayani sebagai penyidik, pemimpin organisasi, dan penatua jemaat. Bapak menyelenggarakan orang, statement, mama, dan keluarga sebagai pengikut Kristus untuk melayani dengan setia dan meninggal dengan bukan untuk keuntungan pribadi, tetapi karena setia kepada Tuhan Yesus Kristus. Hingga mati dia memegang Alkitab. Terima kasih. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, kita masuk dalam acara yang keempat, pemberian tanda kasih yang akan dipandu oleh yang terkasih Ibu Penatua Yoleta Takasumia. Para pekabung di Bangsal Duka saat ini akan mengikuti pemberian tanda kasih. Yang pertama akan diberikan oleh istri tercinta Ibu Novriana Panggemanan. Terima kasih suamiku sayang, telah menjadi suami terbaik yang sangat berikan untukku. Kau mengajarkan cinta sejati dalam hidup berumah tangga. Kehangatan penuh kamu masih terasa suamiku, meski raga telah berpisah. Terima kasih untuk semua cinta, kasih sayang, perhatian, dan kesetiaan yang Papa berikan untukku. Selamat jalan ke rumah Bapak, suamiku sayang. Papaku, terima kasih telah menjadi pahlawan dan pelindung Steman. Setiap dan pengajaran dari Papa akan selalu Steman ingat. Steman janji akan menjadi pribadi yang membanggakan Papa dan akan menjaga Papa. Selamat jalan Papaku sayang.
Saudara-saudara, saat ini kita masuk dalam acara yang kelima, sambutan-sambutan penghiburan. Yang pertama dari Badan Pekerja Majelis Sinode Gemim, Bapak Penatua Maurits Mantiri sebagai Ketua Komisi Pelayanan Pria Kombapa Sinode Gemim. Kepada Bapak disilakan. Yang kami hormati dan kasihi Ibu Pendeta Stin Rondonu Master Teologi, Koordinator Bidang Pekerja Gemim dan Pelsus sebagai Kadin. Kami hormati dan kasihi Ketua Badan Pekerja Majelis Jemaat Yudea Pal II, Bu Pendeta Fali Pelealo Master Teologi beserta dengan seluruh hamba Tuhan pendeta, Badan Pekerja Majelis Jemaat, Penatua dan Diaken. Kami hormati dan kasihi Sekretaris DPMJ yang juga Ketua Prekombapa Jemaat Yudea, Bapak Marlon Sumaro, termasuk dengan teman ini, Bendahara, Pak Jeffrey Delaru, Bendahara Jemaat. Juga yang kami hormati yang mewakili pemerintah Kota Manado, Bapak Bulog, teman-teman dari Komisi Prekombapa yang hadir, dari Pokja Olahraga, keluarga yang berduka cita yang paling utama yang kami hormati dan kasih, keluarga Hombokau Pangemanan, istri dan anak Stayman, serta pelayan duka di Bangsal Duka yang kami hormati dan kasihi. Shalom. Puji syukur kepada Tuhan, kita semua diberi waktu dan kesempatan dan dimampukan bisa hadir tempat ini tanggal 6 setelah selesai acara Natal Prekombapa di Jemaat Gemim Torsina. Kami komisi dan Wakil Wali Kota Manado datang di sini, Pak Richard Swalang, untuk kemudian melayat duka dan kemudian bertemu dengan Ibu menceritakan panjang lebar tentang Pak Kris Hombokau. Kami menarik kesimpulan Pak Kris ini ternyata pria baik, karena Ibu sudah dari awal sebelum pernikahan sampai kemudian menikah, Bapak mengenal benar tentang manajemen keluarga yang baik, sehingga mengatur segala sesuatu yang kemudian walaupun saat ini berduka, tapi Ibu sangat bangga dengan kehadiran Bapak walaupun hanya singkat menurut perhitungan orang. Sambutan penghiburan yang kedua akan dibawakan oleh Badan Pekerja Majelis Jemaat, Bapak Penatua Marlon Sumarau sebagai Ketua Komisi Pelayanan Pria Kombapa Jemaat Gemim Yudea Pal II. Kepada Bapak Penatua diberi kesempatan. Shalom, damai di hati. Sebagai umat yang percaya, kita harus mengucap syukur dalam segala hal, dan kita bersyukur sampai dengan saat ini Tuhan menyertai kita semua. Yang terhormat Korbit Bidang Pelsus dan Pekerja Gemim, Pendeta Stin Rondonu, mewakili pemerintah Kota Manado, Bapak Atok Bulo. Yang terhormat Ketua Komisi Pria Kombapa Sinode Gemim, Bapak Penatua Maurits Mantiri, para tokoh agama, tokoh masyarakat, denominasi gereja yang lain, serta Bapak Ibu, saudara-saudara para pelayat duka, dan terlebih khusus keluarga yang memangku duka, keluarga Hombokau Pangemanan. Kami meyakini keluarga sudah mengamini dan mengimani bahwa peristiwa duka yang terjadi itu atas seizin Tuhan. Sedikit saya memberikan cerita ini dan semoga bisa memberi inspirasi bagi kita semua dan juga bisa menjadi kebanggaan buat keluarga terhadap Bapak Penatua Kris Hombokau.
Pak Penatua Kris di mata kami sudah memberi legacy atau warisan buat kita semua. Itu merupakan kebanggaan buat keluarga. Dapat kami sampaikan bahwa ketika pertama kali Bapak Penatua Kris menginjakkan kaki di negeri Yudea ini atau di Wale Manguni dan Liwas Permai, Pak Penatua Kris menginisiasi terbentuknya Pekasat, peduli kasih sakit dan duka. Kami membantu pemerintah melaksanakan bakti sosial, kerja bakti, bahkan anggota dibantu bagi yang sakit dan kena duka. Kami gotong royong atau mapalus membantu. Tak lama kemudian kami menggagas event Yudea Manado Post Christmas Song. Lewat event yang kami laksanakan itu, dana-dana yang terkumpul kami sumbangkan untuk membantu pembangunan Yudea Center di Gemim Yudea Pal-II. Bahkan lewat event itu, Gemim Yudea dikenal di seluruh jemaat di Gemim ini. Bahkan yang paling juga hebat adalah sampai dengan sekarang ini, Gemim Yudea begitu harum, begitu terkenal karena peribadatan-peribadatan tetap diambil foto, video, dokumentasi dan dimuat di medsosnya Penatua Kris Hombokao. Jalan dari dunia yang fana, Tuhan akan menyambutmu bila tiba di seberang. Hari sudah deritamu dalam kehidupanmu, jadi itulah berkatnya bagi orang percaya. Yang terakhir dari pemerintah Kota Manado akan disampaikan oleh Asisten 2 Kota Manado yang terkasih, Bapak Atok Bulo SHMH. Kepada Bapak disilakan. Pergabungan yang kami hormati, keluarga yang memangku duka, keluarga Hombokao Pangemanan. Yang saya hormati dan kita banggakan bersama Kadin kita pada siang hari ini, Ibu Pendeta Stin Ronu MTH selaku Koordinator Bidang Pelsus Sinode Gemim. Yang saya hormati Ketua Badan Pekerja Majelis Sinode Gemim yang hadir pada kesempatan ini, Bapak Ketua PKB, Bapak Insinyur Moritz Mantiri. Yang saya hormati Badan Pekerja Majelis Jemaat Gemim Yudea Pal-II, Ibu Pendeta Fali bersama dengan seluruh pendeta, seluruh Badan Pekerja Majelis Jemaat. Yang saya hormati para lurah, baik lurah dari Sario, lurah di Pal-II, ketua-ketua lingkungan dan Bapak Ibu pejabat TNI Polri yang tidak dapat saya sebut satu persatu yang saya hormati. Salam sejahtera bagi kita sekalian, Shalom, damai di hati, terpuji nama Tuhan. Ibu Rita bersama dengan Stemen, seluruh keluarga besar Hombokao Pangemanan. Pertama-tama kami menyampaikan permohonan maaf dari Bapak Wali Kota, Bapak Andre Angau, dan Wakil Wali Kota, Bapak Richard Sualang, tapi mungkin Bapak Richard sudah sempat hadir. Dan pada kesempatan ini beliau tidak hadir, tapi kepada saya diberikan tugas untuk menyampaikan
sambutan duka sepeninggal orang yang kita banggakan, orang yang kita kasihi, Bapak Penatua Insinyur Chris Hombokau MT, yang dipanggil pulang ke sang pemilik kehidupan pada tanggal 4 Desember 2025. Kami mau menyampaikan sebagai pemerintah bahwa kami sangat kehilangan sosok yang memiliki kapasitas yang luar biasa. Tidak hanya dari sisi sebagai seorang pelayan khusus di wilayah Gemim, tetapi beliau juga adalah sebagai seorang tokoh olahraga dan juga yang tidak kalah pentingnya sebagai tokoh pendidikan yang ada di Sulawesi Utara, bukan cuma di Kota Manado. Beliau sebagai seorang dosen yang sudah mendidik begitu banyak orang sehingga mereka bisa memiliki bekal untuk di kemudian hari. Oleh sebab itu pada kesempatan ini kami mewakili pemerintah menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Bapak Chris Hombokau, sekalipun saat ini jenazahnya sudah terbaring kaku, tetapi melalui keluarga besar, kepada Ibu Rita, kepada Stemen, kepada orang tua kakak beradik, kami menyampaikan penghargaan, ucapan yang setinggi-tingginya terima kasih atas dedikasi, loyalitas yang ditunjukkan. Saya sampaikan tadi, tidak hanya di bidang kerohanian, tidak hanya di bidang sosial, tetapi terlebih-lebih di bidang pendidikan. Ya rencanamu Tuhan di dalam hidupku, walau ku tak tahu dan ku tak mengerti semua jalanmu, ku tak tahu Tuhan, berat ku rasakan, hati menderita dan ku tak berdaya menghadapi semua. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Saat ini kita masuk dalam acara yang ke-6, ibadah, yang akan dilayani oleh Badan Pekerja Majelis Sinode Gemim yang terkasih Ibu Pendeta Stin Ranunu MTH sebagai Koordinator Bidang Pekerja Gemim dan Pelsus. Perkampungan yang terhormat, keluarga yang berduka, keluarga Hombokau Pangemanan, Tuhan panggil pulang miliknya Penatua Bapak Insinyur Chris Hombokau MT, maka 4 Desember 2025 Tuhan memanggil pulang, maka beliau tutup usia 62 tahun 11 bulan 10 hari. Bersama saya mengundang selain keluarga, para pegabung untuk berdiri, kita menyanyi betapa baik dan senang.
kepada kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya, dan yang tidak meninggalkan pekerjaan tangannya. Amin. Salam kasih Yesus Kristus yang bangkit dari antara orang mati, bagi kamu keluarga yang berduka cita, dan bagi jemaat sekalian. Terpujilah nama Tuhan. Roma 14 ayat 7 dan 8 menjadi nats pembimbing kita. Sebab tidak ada seorang pun di antara kita yang hidup untuk dirinya sendiri, dan tidak ada seorang pun yang mati untuk dirinya sendiri. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan, dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Yesaya 60 ayat 1 hingga ayat 7 saya akan membaca teks ini. Kemuliaan Sion yang akan datang. Bangkitlah menjadi teranglah, sebab terang datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi, dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu, dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu, dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu. Angkatlah mukamu dan lihatlah ke sekeliling. Mereka semua datang berhimpun kepadamu. Anak-anakmu laki-laki datang dari jauh, dan anak-anakmu perempuan digendong. Pada waktu itu engkau akan heran melihat dan berseri-seri. Engkau akan tercengang, akan berbesar hati, sebab kelimpahan dari seberang laut akan beralih kepadamu, dan kekayaan bangsa-bangsa akan datang kepadamu. Sejumlah besar unta akan menutupi daerahmu, unta-unta muda dari Midian dan Eva. Mereka semua akan datang dari Sheba, akan membawa emas dan kemenyan serta memberitakan perbuatan masyhur Tuhan. Segala kambing domba kedar akan berhimpun kepadamu. Domba-domba jantan nebayot akan tersedia untuk ibadahmu. Semuanya akan dipersembahkan di atas mezbahku sebagai korban yang berkenan kepadaku, dan aku akan menyemarakkan rumah keagunganku. Ada kota yang indah cerah, nampaklah bagi mata iman, rumah Bapa di surga Bapa, bagi orang yang sudah menang. Indahlah saatnya kita jumpa di kota permai. Indahlah saatnya kita jumpa di kota permai. Shalom, damai di hati. Keluarga yang berduka, yakni keluarga Hombokau Pangemanan. Ketika Tuhan panggil pulang suami, ayah, sahabat, teman, kakak beradik, yakni terkasih Bapak Penatua Insinyur Kris Hombokau MTH, perjalanan panjang dilaluinya yakni 62 tahun 11 bulan 10 hari. Para pekabung, teman-teman, sahabat Pelsus boleh menunjukkan rasa simpati dan empati berpulangnya Pak Penatua Kris Hombokau di hadapan Tuhan. Saya mengenal beliau saat saya dipercayakan oleh BPMJ, Ketua BPMJ Yudea, memimpin ibadah di jemaat ini dalam ulang tahun jemaat. Tapi juga dalam kegiatan KPI, maka di situ saya mengenal beliau.
7 hari sebelum dia menghembuskan nafas terakhir atau peristiwa yang membawa dia berakhir dalam pertarungan ini, dia sempat WA saya, mengirimkan beberapa teks Alkitab, dan saya selalu mengatakan terima kasih Pak Kris. Jadi saya kenal beliau melalui apa yang dia kirimkan ke saya nih, beberapa teks Alkitab. Sekilas saya melihat bahwa beliau adalah seorang ayah, seorang bapak, seorang pelsus, seorang hamba Tuhan, tokoh masyarakat, tokoh agama yang berdedikasi. Karena barangkali latar belakang pendidikan, tapi juga tentu dia adalah seorang dosen, maka dosen orang tahu intelektualnya tentu di atas rata-rata. Jadi yang memiliki ciri khas karakter tersendiri berbeda tentu dengan orang lain. Saya tidak mengatakan bahwa beliau ini orang baik, dan itu yang juga saya dengar dalam sambutan-sambutan sejak awal dalam ibadah pemakaman ini. Dari BPMJ, tapi juga dari pemerintah, dari Komisi Pria Kombapa menyampaikan beliau adalah seorang penatua, seorang hamba Tuhan yang berdedikasi. Kita tahu bahwa peribahasa bilang manusia mati meninggalkan nama. Nama itu akan tetap dikenang, nama itu tetap diingat, nama itu tetap menjadi memori indah bagi teman-temannya, bagi sahabat-sahabatnya, bagi orang-orang yang mengenal dia, termasuk tentu sejawat dosen. Apalagi istri Ibu Rita, bersama tentu dengan anak yang sangat disayangi, yakni anak Stayman. Mengenal beliau luar biasa, tentu seorang ayah yang benar-benar mengasihi keluarga. Tadi Ibu Rita bilang, aduh pendeta, biar dosen tapi dia seorang ayah, seorang kepala keluarga yang cari lagi pekerjaan yang lain. Hebat. Dia tidak stuck selesai dengan tugas dosen, tapi ada tugas-tugas lain yang dia mengerjakan, dan tentu perlu menjadi inspirasi. Hidup jadi inspirasi bagi orang lain, hidup menjadi teladan bagi orang lain, hidup menjadi contoh bagi orang lain. Oleh karena itu saudaraku, bahwa peristiwa kematiannya saat peristiwa kecelakaan, istri, teman-teman, sahabatnya, kita semua tidak pernah menduga sama sekali. Makanya ketika tanggal 4 saya lihat melalui media FB, Pak Kris mengalami kecelakaan dan meninggal. Saya langsung telepon kepada ketua BPMJ untuk mencari tahu benar enggak kepada pendeta Fali. Pendeta Fali, kita lihat Pak Kris meninggal. Iya pendeta, kenapa dang? Biasa orang ingin kepo kan? Ingin cari tahu, kenapa dang? Dan beliau, pendeta Fali, menceritakan peristiwa itu yang sangat tragis, yakni saat tentu menuju ke tempat ibadah lansia yang mau bertugas baca Alkitab, tapi menuju ke tempat itu dihadang dengan peristiwa kecelakaan. Dan itu adalah pertarungan terakhir dari Bapak Kris. Secara manusia maka kita akan mengatakan, Tuhan sampai hati dang. Orang bahasa bilang, oh Tuhan sampai hati dang. Bukankah Pak Kris mau membaca Alkitab? Bukan Pak Kris akan memberi kesaksian? Bukankah Pak Kris akan datang dalam ibadah? Masa akan boleh tidak tunda lagi? Orang bisa bikin begitu, percakapan manusia. Barangkali istri juga akan mengatakan, Tuhan masa akan Pak Kris mau pergi ibadah? Kok masa kasih yang so ambe pada dia? Bicara manusia. Ibu Rita bilang tadi, katakan saat beliau di rumah sakit, ketika saya mengendarai kendaraan, saya mau seakan-akan mau terbang untuk melihat langsung keberadaan terakhir dari Bapak Kris. Sebuah fakta. Tetapi sesungguhnya orang Kristen selalu diberikan pemahaman, manusia memikirkan jalannya, tapi Tuhan menentukan arah langkahnya. Tapi juga disampaikan, rancangan Tuhan bukan rancangan celaka, tapi rancangan damai sejahtera. Maka kini kita akan mengatakan bahwa apa yang terjadi bagi Bapak Kris adalah rancangan damai sejahtera. Damai
sebab di dalam namanya ada jaminan kekal di dalam segala perkara. Berseru pada Yesus, berserah pada Yesus, percayalah Dia sanggup menolongmu. Berseru pada Yesus, berserah pada Yesus, Dia akan memberi kedamaian abadi. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam sejahtera. Perkabungan yang saya muliakan, pelayan duka yang kami kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Dari hati yang terdalam, saya mewakili istri dan anak almarhum Chris Mbokau, yaitu Novriana atau Rita dan anak Tema, serta seluruh keluarga besar Mbokau Pangemanan yang sedang berduka. Izinkan saya menyampaikan rasa syukur dan terima kasih yang tak terhingga atas kehadiran Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian pada hari yang berat ini, di mana hari ini adalah hari persemayaman terakhir dari suami, papa, anak, adik, kakak, dan om tercinta kami almarhum Insinyur Chris Mbokau Magister TNI. Kepergian suami papa kami Chris yang mendadak akibat kecelakaan pada Kamis sore lalu adalah sebuah pukulan yang sangat mendalam, sebuah kenyataan pahit yang masih sulit kami terima. Namun melihat banyak cinta, perhatian yang mengalir, hati terasa terhibur dan iman kami terasa dikuatkan. Kami tidak tahu rencana apa lagi yang akan Tuhan siapkan bagi kami keluarga. Namun secara iman, kejadian ini merupakan rencana Tuhan yang terbaik bagi Chris dan juga bagi kami keluarga. Ternyata Tuhan lebih mencintai Chris dan memanggilnya lebih dahulu untuk beristirahat karena telah selesai melaksanakan tugasnya sebagai abdi negara dengan baik dan mengakhiri pelayanannya kepada Tuhan di dunia ini dengan penuh berkat bagi keluarga dan banyak orang. Oleh karena itu, kami istri dan anak Teman juga keluarga besar Mbokau Pangemanan menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk doa dan penghiburan kepada yang pertama, kepada hamba-hamba Tuhan. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ketua BPD Gemim Yudea, Ibu Pendeta Peli Tampul Pelialu LTH, beserta pelayan khusus Kolom 4 yang telah mengadakan ibadah penghiburan sejak kejadian pada hari Kamis hingga saat ini. Juga kepada Ibu Pendeta Tim Rondono LTH sebagai Koordinator Bidang Pekerja dan Pelsus Gemim Yudea Palua yang telah memimpin ibadah pemakaman siang ini. Demikian juga kepada Ketua PKB Sinodo Gemim Bapak Penatua Maurice Mantiri, Pemerintah Kota Manado dalam hal ini diwakili oleh Bapak Ato Dulo AC2 Pemerintah Kota Manado. Juga tentu kami tak lupa kepada berterima kasih kepada Lurah, Kepala dan Kepala Lingkungan di tempat ini yang sejak kejadian terus mendampingi keluarga hingga saat ini.
Demikian halnya juga jemaat-jemaat tetangga yang telah datang menghibur keluarga. Kepada para pelayan duka, Rektor Unsrat, Bupati Minahasa Utara, Bapak Wakil Wali Kota Manado, pada Direktur Politeknik Negeri Manado bersama jajarannya, serta pengurus wilayah dan cabang Persatuan Insinyur Indonesia. Demikian juga kepada keluarga dan rukun keluarga baik dari Tondano, Makassar, Bitung, Kumalumbuai, dan sekitar Manado. Kepada rekan kerja dan sahabat, terima kasih atas semua kenangan indah yang telah kalian bagi bersama Kris. Kehadiran kalian menjadi bukti nyata betapa suami kami yang dicintai dan dikenang sebagai pribadi yang baik, suka menghibur dan melayani dengan tulus dan bekerja keras. Kepada keluarga dan kerabat, terima kasih telah menjadi pilar kekuatan kami. Atas bantuan, dukungan moral, doa-doa, dan segala upaya yang telah Bapak Ibu berikan sejak kabar duka cita ini datang. Mulai dari proses di Rumah Sakit Siloam Balua, Rumah Sakit Bayangkara untuk visum, selanjutnya pemindahan jenazah, dan akhirnya persiapan ibadah penghiburan di rumah ini hingga saat ini. Kami juga tak lupa berterima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang telah membantu keluarga dalam melayani pelayat-pelayat duka di tempat ini. Kris adalah sebagai tulang punggung, belahan jiwa, sahabat, dan papa terbaik bagi anak kami Stena. Meskipun waktu kami bersama terlalu singkat, setiap momen yang kami lewati dipenuhi dengan cinta dan kebahagiaan yang tak akan pernah pudar. Kami mohon iringilah kepergian Kris dengan doa. Doakan agar ia diterima Tuhan di sisi kanan Bapa di surga, dan semoga ia beristirahat dalam damai tanpa rasa sakit serta kesedihan hati.
Sebagai orang yang percaya, kita mengakui bahwa Dia telah meninggal di dalam Tuhan Yesus. Teman-teman pelayan khusus dengan Bapak Penatua, karena pernah memiliki seorang suami, papa, saudara yang dalam hidupnya telah memberi diri dan Badan Pekerja Majelis Istimewa, Badan Pekerja Wilayah, Badan Pekerja Majelis Jemaat, tentu berterima kasih kepada keluarga atas dukungan yang diberikan selama pelayanan dari Bapak Penatua Presiden. Dan karena itu kami hendak menyerahkan setelah ini sebagai satu kenangan untuk keluarga. Takkan pernah Dia kecewakan saat ku Sementara untuk Chris pertolongan yang Dia sediakan tepat pada waktunya. Ku berseru, Dia lepaskanku tempat harapanku, dan ku
Akademika Politeknik Negeri Manado, Senin 8 Desember 2025 dimulai. Puji-pujian oleh Sivitas Akademika Politeknik Negeri Manado. Kau bahagia hitamku menjadi sutra, kepahitan kesukaran kau ubah jadi bintang-bintang, kau rangkai air mata jadi permata dari jalanku, seperti langit dan bumi jaraknya, setia seperti Tuhan, kau rangkai air mata jadi permata. Yesus, oh Yesus, Yesus. Riwayat pekerjaan: nama Insinyur Chris Hombokau MT, NIP 1962 1225 199403 1001. Tempat tanggal lahir Tondano 25 Desember 1962. Jabatan Pembina Utama Muda 4C. Istri almarhum Nofriana Amelia Pangemanan SST MM. Anak almarhum Abraham Steinman Hombokau STRT. Riwayat pendidikan: SD Negeri Tondano tahun 1974, SMP Negeri 1 Tondano 1977, SMA Negeri 1 Tondano 1981, S1 Teknik Sipil Universitas Samratulangi tahun 1991, S2 Teknik Sipil Universitas Samratulangi tahun 2004. Riwayat kepangkatan: 1. Diangkat menjadi calon pegawai negeri sipil golongan 3A TMT 26 Mei 1994. 2. Diangkat menjadi pegawai negeri sipil golongan 3A TMT 1 Juni 1995. 3. Diangkat sebagai penata muda tingkat 1 golongan 3B TMT 1 April tahun 2000. Keempat, diangkat sebagai penata golongan 3C TMT 5 Juli 2002. Kelima, diangkat sebagai penata tingkat 1 golongan 3D TMT 31 Mei 2004. 6. Diangkat sebagai pembina golongan 4A TMT 26 September 2007. Ketujuh, diangkat sebagai pembina tingkat 1 4B TMT 30 Desember 2011. Kedelapan, diangkat sebagai pembina utama muda 30 Agustus 2024. Riwayat pelatihan dan penghargaan: 1. Mendapatkan piagam tanda kehormatan Presiden Republik Indonesia, yaitu tanda kehormatan Satya Lencana Karya Satya 10 tahun pada tahun 2007. Sambutan oleh Direktur Politeknik Negeri Manado yang terhormat Ibu Dr. Randa Mareka Alelo MBA. Seluruh keluarga besar Hombokau Pangemanan, sahabat kekasih kami, Memberita, juga ada Nita, kembarnya, ada Mem Cherry, ada Nervegi, bagian juga dari keluarga, ada Mem Yuri,
anak yang kekasih Stemen, ada Oma Nini, dan seluruh keluarga besar Hombokau Pangemanan yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Bila berandai-andai, sebenarnya tanggal 25 Desember ini Nerkris berulang tahun. Seandainya dia masih hidup, dia masih ada bersama-sama dengan keluarga. Seandainya peristiwa itu tidak terjadi, kita berandai-andai bahwa kita masih bisa berkumpul dengan orang yang kita kasihi. Itu yang kita bayangkan bisa terjadi dalam hidup kita. Tapi toh tidak pernah ada orang yang memikirkan bahwa besok masih hidup. Cuma setelempap saja hidup kita berakhir. Tanpa warning, tiba-tiba kita dipanggilnya. Yang kedua, bagaimana kita akan menjalani hidup? Kepedihan yang dalam atas kepergian orang yang mereka sayang. Di sipil itu ada banyak contoh-contoh sahabat-sahabat terkasih yang mengalami kepedihan karena orang yang mereka kasihi itu dipanggil oleh Tuhan, dan biasanya mendadak dan tidak pernah merencanakannya. Siapa yang merencanakan? Ini saya melihat di depan sana ada Mer Ari Samte, ada Kapus J. Semua pernah merasakan kehilangan yang sangat dalam. Dan saya percaya cerita masih ada statement yang perlu dilihat, masih ada tanggung jawab yang perlu dijalani, dan itu yang membuat kita kuat dan tidak akan menyerah. Karena masih ada tugas-tugas yang dipercayakan, terutama yang paling dekat dan secara emosional adalah anak yang kekasih. Kita ada Mem Cherry, ada Mem Yuri, ada Mirveki, ini Mem Yuri juga dengan keluarga, ada Mama. Banyak yang akan menopang dan tidak akan membiarkan cerita sendirian, sehingga menjalani hidup ke depan tetap kuat, bukan untuk bulan depan, bukan untuk minggu depan, tapi untuk hari ini saja. Hari ini saja dijalani, dan besok urusannya bersama Tuhan. Tuhan akan memberikan kekuatan bagi cerita dan seluruh keluarga untuk menghadapi kehilangan yang sangat dalam ini. Seluruh Sivitas Akademika Politeknik Negeri Manado turut bersama-sama dalam duka cita keluarga dan berdoa keluarga diberikan kekuatan, pengharapan melewati duka cita ini. Tuhan Yesus memberkati. Selamat jalan saudara dari dunia yang fana. sangat berkuasa di sorga dan di bumi. Kemuliaan-Mu telah Engkau nyatakan bagi kehidupan keluarga besar Hombokau Pangemanan. Kami berdoa supaya Tuhan memberi kekuatan bagi istri, bagi anak kekasih, sanak keluarga, kakak beradik, orang tua yang ditinggalkan oleh hamba-Mu yang terkasih, Penatua Insinyur Kris Hombokau MT.
karena Tuhan Allah kita telah mengambil kehidupan dari Bapak Penatua Insinyur Kris Kombokau Magister Teknik IPN, maka sekarang kita menyerahkan tubuhnya untuk dikuburkan. Tanah kembali kepada tanah, abu kembali kepada abu, debu kembali kepada debu, sambil memandang kepada Yesus Kristus yang telah bersabda, "Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakan kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu." Mari kita mengucapkan bersama-sama doa Bapa kami. Bapa kami yang ada dalam sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ada waktu untuk berduka, ada waktu untuk bersuka, ada waktu untuk berdiam, ada waktu untuk berkata. Namun di atas segalanya, ku tahu Allah, ku bekerja mendatangkan kebaikan bagi yang mengasihinya. Di saat yang ku